Ini suara saya di Gontor dulu tidak seperti ini. Saya dulu seorang qori, kemudian diperbantukanlah rokok-rokok ke mulut saya, sehingga akhirnya suaranya menjadi seperti ini. Nah, bagi para qori-qori Gontor sekarang harap belajar, jangan mau dibantu oleh rokok-rokok seperti itu, supaya tidak seperti saya, karena saya sekarang tidak bisa bersuara seperti dulu yang membuat Pak Zar manduk-manduk terus aku GR gak karu-karuan. Anggur aku, wah, sebenarnya terus Pak Zar tak lirik, wah manduk-manduk, wih top ya, sip ya. Jadi saya kira kalau ada tamu ya toh di BBM, ada Pak Imam Subakir datang dari Kairo, saya kira terus ono meneh sak dituruti lah, aku seneng banget dan bangga, dan itu membuat saya menderita sekarang karena walah kubian koyok ngono apike nek kira kok saiki koyok ngene gitu kan. Suul khotimah rotana iki. Saya cuman ngilingno ada beberapa porsi atau view yang mungkin tidak disebut tadi. Jadi kalimat surat An-Nas itu firman Allah tapi tidak diucapkan oleh Allah. Dia untuk diucapkan oleh manusia, benar nggak? Maksud Allah ngomong a'udzubirobbinas gitu kan, itu kan digawe sampean ngomong ngono, maka Allah mengatakan kul, katakanlah. Nah, setelah kul baru. Jadi sebenarnya kalau kita wiridan itu bukan kul a'udzubirobbinas, kalau kita wiridan itu ya a'udzubirobbinas malikin nas kan gitu. Kulnya enggak dipakai sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa, wong gak ngerti ya wis kul ditambah gak masalah. Tuhan tinggal bilang, wah ini gak ngerti ya wis bablas, yang penting hati ini bener karo aku kan gitu toh. Nomor dua, kan Tuhan tidak berfirman untuk dirinya sendiri. Untuk apa Tuhan memfirmani dirinya sendiri? Firman itu sebenarnya untuk kita dan merupakan rekomendasi atau ilmu, kadang-kadang perintah, kadang-kadang ajakan diskusi. Jadi ada ayat Allah yang mengajak diskusi, ada ayat Allah yang merupakan rekomendasi atau saran, ada ayat Allah yang sifatnya perintah mahdhah. Nah, itu berbeda-beda, setiap ayat dan firman itu memiliki makomnya masing-masing. Nah, Bapak sekalian, dari tadi yang diterangkan adalah posisi Tuhan sebagai Rabbun, posisi Tuhan sebagai Malikun dan Ilahun. Saya mengartikannya tidak seperti itu kan, ini gak gawe Gusti Allah lah, apa Gusti Allah nerang-nerang nang awakmu tentang dia. Itu dia mengandaikan kamu itu berlaku kepada aku itu gitu loh, urutannya nguniku. Jadi Anda berlaku kepada Allah itu urutannya kayak begitu. Dan berlaku kepada sesamamu pun urutannya kayak begitu. Jadi nek kamu mau jadi pejabat, itu kan malik. Ojo langsung kepingin jadi malik, mencalonkan diri, tunjukkan dulu Rabbun kamu itu. Tunjukkan dulu bahwa kamu itu orang yang penuh kasih sayang, gitu kan. Orang yang penuh kasih sayang, orang yang ngayomi, orang yang ngemong, orang yang mengasuh. Baru kamu mengajukan dirimu untuk jadi malik. Atau kalau kamu sudah jadi pejabat, nomor satu yang harus kamu tunjukkan kepadamu bukan malikmu, bukan ilahmu, bukan kehebatanmu, bukan kekuasaanmu. Yang kamu nomor satu harus tunjukkan kepada rakyatmu adalah kepengasuhanmu. Bener lah kira-kira. Jadi kalau Anda sudah jadi wali kota, jadi pemimpin, nomor satu itu rububiyahnya, daya kepengasuhannya, pengayomannya, upaya pengayomannya nomor satu. Nek rodok ngeyel dudono nek kon iku penguasa. Nek jek ngeyel meneh tantangan gelut dengan ilahinas itu. Itu loh. Jadi urutannya seperti itu. Maka di urutan Asmaul Husna yang lain, sebelum Al-Malik, kemudian Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, kemudian Khalik, Barik, Musawwir, Azizun, Hakim, ya. Itu yang pertama, syarat untuk sebelum Malik menjadi pejabat, syarat sebelum menjadi pemimpin adalah Alimul Ghaibi Wasyahadah, terus Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alimul Ghaibi Wasyahadah ini kalau untuk manusia berarti muta'allimul ghaibi wasyahadah. Jadi kalau Anda mau memimpin, Gontor mau mengatasi masalah, menjadi berkat umat, dia harus muta'allimul ghaib. Semua yang belum kamu tahu harus kamu cari untuk tahu, harus kamu teliti untuk supaya kamu tahu. Karena semua yang belum kamu tahu berarti ghaib. Gitu kan? Dan terus menerus secara dinamis harus muta'allimul ghaib. Kalau sudah mengerti persis masalah yang akan kamu selesaikan, syarat berikutnya adalah kamu harus datang kepada umatmu dengan sifat cinta kasih dan kasih sayang, Rahman dan Rahim. Baru Anda
handling something, baru Anda menjadi pejabat, menjadi malik tadi. Ojo durung-durung wis malik, gitu loh. Sekarang kan kecenderungannya gak karu-karuan urut-urutannya gitu. Jadi kalau saya memahaminya seperti itu, makanya pertanyaan saya, kenapa kok malikin kok Robbun Nas dulu, baru Malikun Nas, baru Ilahun Nas, Ilahin Nas gitu. Karena kalau kita memohon kepada Allah ini, kalau sama manusia tadi ya, kalau sudah kepada Allah itu nomor satu yang kita dekati itu Allah sebagai pengayom, bukan Allah sebagai raja di raja, bukan Allah sebagai ilah, tapi Allah sebagai pengayom. Maka menjadi lebih cepat kan, dia lebih cepat kabulnya karena kita karena kalau pengayoman Robbun itu kan urusannya kan kasih sayang, dari kita juga manja sama dia. Tapi kalau manja sama Malik kan nggak cocok. Kalau Malik kan mosok manja sama raja, manja sama pengasuh dong, kan gitu. Terus kalau sama ilah kan gelut. Allah sebagai eksistensi, Allah sebagai yang maha kan gitu. Dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Ini saya jadi ingat tadi ketika kita membawakan lagu Opo Kondokku tadi ada persyaratan dari Gontor yang tidak boleh adalah aransemen dangdut. Jadi boleh mau rap mau apa tapi ojo dindangdut no Opo Kondokku iku. Engko nek diterus-terus kok dadi koplo. Kan gitu kan. Nah jadi semula sudah ada dangdutnya tapi kita potong karena memang sebaiknya tidak didangdutkan. Saya ingin menawar sedikit untuk Pondokku karena ini sakral, karena ini adalah himne kita, lagu kebangsaan dan kerajaan Gontor kita. Tetapi apakah dangdut betul-betul dilarang di Gontor? Kan begitu. Sebenarnya apa saja itu asal pada tempatnya kan tidak ada masalah, pada tempat dan waktunya sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Cuman memang ada, makanya Allah mengatakan misalnya zina itu kan wala taqrabuz zina, bukan wala apa sahabat? Wala taznu, wala taqrabuz zina. Jadi ada fenomena kebudayaan di mana Anda itu bukan iya atau tidak, tapi mendekat atau menjauh. Kasusnya itu. Maka wala taqrabu. Nah, jadi itu sesuatu yang dinamis, yang kreatif gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau pakai dangdut, maka harus kita bikin dangdut itu sesuatu yang betul-betul sesedikit mungkin mudorotnya. Sesuatu yang menggembirakan secara halal, menggembirakan secara berkah. Jadi musik yang baik adalah musik yang membawa pelaku dan pendengarnya lebih mendekat kepada Allah. Kan menurut dok? Musik yang baik itu bukan yang aransemennya pipi. Musik yang baik adalah musik yang mendekatkan pendengar dan pelakunya kepada Allah. Kan begitu dok? Rumusnya ikut dok. Gitu loh. Dan Kiai Kanjeng memilih apa saja itu rumusnya cuma itu. Mereka mempelajari berbagai macam aransemen, tapi ya itu tadi. Nah, oleh karena itu saya ingin memberi hadiah, terutama kepada anak-anak saya santri-santri, dua nomor. Tapi yang satunya Melayu, enggak apa-apa ya. Dangdut itu Melayu campur rock barat. Maka jadi dangdut. Jadi Pak Haji Roma Irama ini perintis, pelopor dan pencipta aransemen dangdut. Ya, Pak Haji ya. Dia bikin dangdut pertama itu karena beliau sangat tertarik pada Child in Time. Jadi aransemennya di Purple, deng 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 deng, jreng jreng, deng deng deng, jreng itu lah ya. Ingat ya, Child in Time. Tuh. Kalau itu satu tingkat kualitas musikalnya dengan Stairway to Heaven dari Led Zeppelin dan setingkat dengan Bohemian Rhapsody dari Queen. Itu luar biasa, tiga itu. Nah, Roma Irama ambil yang di Purple. Di Purple. Nah, jadilah musik dangdut. Dan musik dangdut itu semua isinya yang Haji Roma kan dakwah semua. Itu. Jadi dangdut itu kadang-kadang memang tidak menyesuaikan antara syairnya sama syairnya. Jadi syairnya itu sedih, sepiring berdua, gitu, kawin dalam keadaan melarat, beratapkan langit, beralaskan bumi, tapi joget seweneng itu. Jadi seweneng melarat itu seneng. Jadi kadang-kadang ngeluh aja nanti dangdut itu. Gitu.
Jadi semua lagu akhirnya digawe dulinan sing gak ngono iku. Padahal sair apa misalnya Mas Imam? Mas Imam ini gelandangan, tapi seneng kalau nyanyi no. Sekarang gini, nanti yang kita kasih peci lagi adalah volunteer yang mau maju menyanyi, terserah lagu apa yang Kiai Kanjeng bisa mengiringinya. Sopo ayo. Sebelum itu saya kasih dulu hadiah untuk anak-anak santri, supaya Anda, tadi kan Anda sudah membawakan ayah, sudah membawakan lagu-lagu, Anda sudah tahu bahwa Islam itu gak mek nasyid, gak mek qasidah, gak mek sholawat yang Arab-Arab, kan gitu. Apa saja, masih gak ada lagu, masih mek rap, masih mek dulinan, asal mendekatkan manusia kepada Allah, berarti Islami. Ini bener tak gak? Nek ngono iku tok kok. Bah, sluku-sluku bathok ya bathok. Asal mendekatkan kepada Allah. Jadi tidak tergantung nadanya, tidak tergantung ritmenya, tidak tergantung genrenya. Pokoknya rumusnya cuma satu. Kalau mau Islami itu memberi efek pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ngono ya. Jadi ojo kuali sing misalnya ngene. Kalau di kasus nasional, ngene, nek aku nyugui Cak Fuad, tak delekno panganan ternyata beracun. Iku sing salah racune tak aku. Anda nyugui saya makanan, ternyata makanannya beracun. Yang saya hukum makanannya apa kamu? Presiden nyugui kamu menteri beracun, sing dipecat sapa? Kan sing diuring-uring, sing dipecat kan jajane. Duduk sing milih. Itu logika Indonesia. Maka kalau Gontor tidak bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik, ojo ngaku Gontor awakmu. Gitu ya, jadi Gontor harus berpikir konstruktif, berpikir tertata, gravitatif terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ojo miring-miring, kudu lurus karo Allah, sama dengan setiap bangunan ini. Ini semua taat kepada Allah. Listrik kalau tidak taat kepada sunnah Allah, dia tidak menyala, dia akan meletus. Bangunan kalau dia tidak gravitatif, lurus ke tauhid Allah dari gravitasi bumi, maka dia akan ambruk. Semua ilmu pasti dan teknologi itu taat kepada syariat Allah. Yang banyak tidak taat adalah ilmu sosial, pelaksanaan sosial, akhlak politik, itu yang banyak melanggar Allah. Tapi kalau gedung-gedung tinggi taat kepada Allah. Sing gak taat isine karo wonge sing ngenggoni. Tapi gedungnya sangat taat. Kalau dia tidak taat kepada syariat Allah di dalam sunnah fisika dan biologi, maka dia pasti akan ambruk, kan gitu. Bapak sekalian, oke? Saya kasih hadiah untuk santri-santriku. Gini, ada nggak yang mau nyanyi? Sampean? Santri apa umum apa alumnus? Alumnus. Oke, tafadhol ilal amam. Oke. Saya dulu punya teman di Gontor namanya Multazam. Sekarang di mana ya beliau ya? Multazam tuh nongwakal, nggak pernah ngerjain soal dari ustadz. Sehingga dia jadi nyanyian kita, dan selalu dia suruh maju ke depan oleh ustadz dan tidak pernah bisa ngerjakan. Akhirnya jadi lagu Takodam ilal amam antaya multazam. Kuwi pendino dinyai arek ngono iku. Nyeneng. Mada satu kan nih? Istighfar. Astagfirullah gitu ya, oke. Tapi kita hemat, antum enak untuk dilihat, jadi agak lama di sini ya, jangan. Jadi sekarang saya kasih dulu hadiah untuk santri-santri, untuk anak-anakku. Kalau untuk teman-teman yang dari luar, terutama yang pakai peci putih merah, mereka sudah tahu ini, dan nikmatilah seperti saran Ustadz Hasan tadi, karena matahari tiap hari terbit dan kita terus menikmatinya, kan gitu kan. Kalau wong srengenge terbit ya, kon bosen aku gak ono wong ngomong ngono Mas, Kau nek bosen kalau srengenge apa meneh karo bojomu? Ya tak gak, wong srengenge kon bosen. Bojomu ngono, kon meneh. Angger aku tangi raimu meneh. Ngono lho. Arek-arek ngono iku wis. Jadi harus nikmat tidak tergantung bendanya, tapi tergantung kemampuan dan formasi jiwamu untuk kompatibel dan untuk aksesibel terhadap
yang bisa kamu nikmati itu. Jadi antum menjadi khalifah, bukan antum menjadi bahan atau budak dari benda-benda yang di depan antum. Saya akan ngasih pertanyaan pertama, khusus untuk santri. Lagu Pondokku ciptaan siapa? Syairnya siapa? Lagunya yang bikin siapa? La ta'rifun? Kau niku mangan gak harus gawe kau niku. Silakan angkat tangan, akan langsung mendapat peci yang pertama. Siapa yang menciptakan lagu O Pondokku dan syair O Pondokku? Kalau tidak ada dari santri, saya mohon para asatir. Silakan angkat tangan, Mas. Ya. Fadol, fadol. Ngacem tangannya gatel gimana? Kalau tidak alumnus dan siapapun saja. Antum, oke, bisa teriak atau bisa lari ke sini, tafadhol. Iya, tepuk tangan, yes, wah. Mas Imam, Mas ini tolong mikrofonnya disiapkan untuk anak kita. Wah, gitu topik kita. Alhamdulillah. Fadhol, fadhol, benar, oke. Ya ini langsung. Ya, oke. Mas Ali siapkan pecinya karena benar atau salah tetap kita kasih peci. Tapi saya nak, karena dia berani maju itu sudah sebuah prestasi dan akan dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Arekku masih keliru tapi ya wani arekku kan gitu kira. Ayo betul man. Muin. Wah, itu apa? Enggak tahu. Nggak tahu, ya Raden kira-kira ya. Putra siapa Muin yang menciptakan lagunya itu? Apalagi? Nggak tahu? Nggak tahu. Ya Allah. Muin itu keponakannya Kiaimu Pak Imam Zarkasi dan Pak Kiai Sahal. Punya kakak namanya Pak Soekarto, gitu. Pak Soekarto itu lurah Gontor yang mengakomodasi berdirinya Pondok Modern Gontor ini. Punya anak namanya Muin. Sing gawe saire sapa? O pondokku putri Sarinande. Sapa ayo? Sapa karo? Enggak tahu. Ya anak kok pacine digunting separuh. Yang menciptakan ada yang tahu yang menciptakan syairnya? Khairul Haq, Ahsanul Haq, Husnul Haq. Ya Allah, keliru aku ya. Husnul Haq. Itu juga itu kira-kira tahun berapa ya? Dan itu lagunya aslinya keroncong karena Pak Sahal itu seneng keroncong, gitu ya. Mas Mukum. Arya Dipayana apa Arya Muhammad Salaka? Arya Pradana. Muhammad Arya Pradana. Muhammad Arya Pradana Batugana. Oke. Sekarang di penjara Sukamiskin Bandung. Pak Batugana. Oke. Jafuat tolong disematkan untuk anak kita Arya. Tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Yes. Oke. Wes ku mikrofon iki mulai didol kan gak masalah. Lali arek-arek. Ya, oke, bismillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jenenge guayane kaya Arya Sencaki tapi arek ing cilik ya ta. Ngenyet ireng pisan ya. Terus gak masalah gak masalah ya. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Itu mahfudot apa hadis ya, Pak? Hadis ya. Jadi aku belajarnya berarti kelas loro iki. Nek kelas 1 mahfudot tok mansaro alat darbi solaman jada mansobaro
Faro sih iku bondo nih pengajian iku ya. Oke ya, bismillah. Sekarang gini, ini siap opo ngondokku nadane sak pira? Gitu ya. Oke. Tolong ini gini. Gontor itu perekat umat. Maka dia harus menerima, mempelajari dan mengempati semua kemungkinan di antara manusia, termasuk budayanya, termasuk jenis lagunya. Oleh karena pondokku ini, oleh karena itu lagu pondok ini akan diiringi Kiai Kanjeng dengan berapa macam, Mas Doni? Tolong mikrofonnya, sampai maju aja. Ya. Kita akan iringi pondokku ini supaya teman-teman tahu bahwa yang lebih penting dari ilmu adalah thariqah. Yang lebih penting daripada kata-kata adalah cara mengatakannya, betul enggak? Yang lebih penting daripada dakwah adalah metode dakwahnya, kan gitu. Maka pondokku bisa diperkenalkan melalui berbagai macam formula dan cara. Kemarin kita memberi contoh. Misalnya kalau gado-gado itu ada apa? Kentang, kubis, tahu, cambah, selada, 5 umpamanya ya, dan lain-lain. Ini kan 5 bahan ini kan juga muncul di makanan yang bukan gado-gado, betul enggak? Jadi nomor 1 bukan bahan ilmunya, nomor 1 adalah aransemen terhadap ilmu itu. Karena kecambah juga ada di rawon. Cuman titik berat rawon adalah kluweknya, kan begitu. Nah, titik berat gado-gado adalah campurannya. Nah, lagu pondokku bisa kita perkenalkan kepada siapapun, kita perdengarkan kepada bermacam-macam masyarakat melalui berbagai macam pendekatan. Karena sebagai peringkat umat, Anda harus mengenali siapa yang akan Anda rekatkan, dan berangkatlah dari mereka, bukan berangkat dari kemauanmu. Sama dengan saya datang ke sini ini, saya dengerin hati Anda dari tadi itu. Saya dengerin, saya mempelajari sorot mata Anda. Karena saya tidak akan mengatakan apa yang ingin saya katakan. Yang saya katakan adalah kesimpulan saya, perabaan saya terhadap apa yang mungkin Anda butuhkan. Mungkin tidak tepat betul, tapi itu yang menjadi keberangkatan saya. Jadi lagu pondokku dibawakan pakai jenis genre apa saja? Ada sekitar 10 genre. 10 genre. Genre itu apa? Mungkin bisa dibilang aliran musik gitu ya. Aliran di mili itu ya. Mili ya. ya. Apa ya 10 itu? Di antaranya ada terbangan. Terus Terbangan biasa yang sederhana. Terbangan sederhana, ada terbangan Wis tahu. Pondokku dibawakan nganggo terbang. Loh, gimana? Anda kan tugasnya merekatkan. Mosok antara terbang sama lagu pondokku tidak kawin. Mestinya dikawinkan bisa. Apa saja bisa dikawinkan karena hidup itu tauhid. Apa saja itu akan menyatu kembali. Ilaihi roji'un. Apa ya? Jadi terbang. terus ada langgam. Keroncong. Langgam dan keroncong itu beda ya? Beda. Nah, langgam itu salah satu formula dari Jawa, keroncong juga, tapi keroncong dari Eropa ya? Portugis. Nah, Portugis. Jadi terbang, rebana, keroncong, langgam, apalagi? Jawa. Pakai kendang Jawa. Kendang Jawa. Ya. Oh, jadi model kendangan Jawa. Kendangan Jawa. Terus ada nanti kita masuk ke reggae. Terus kita masuk ke pop, kita masuk ke rock, mini. Setelah itu, oh yang pertama tadi sudah ada akapela ya. Yang pertama tadi ada akapela yang tanpa vokal tadi. Oke. Tanpa vokal. Akapela. Tanpa musik. Tanpa musik. Ya, kok tanpa vokal. Tanpa vokal susah ya, angel. Mohon dipahami bersama. Nasyid itu biasanya pakai akapela itu.
Terus kita merasa sekarang tiba-tiba yang namanya musik Islam itu terutama si nasid-nasid itu. Padahal a cappella itu sumbernya adalah tradisi gereja-gereja di Spanyol. Sing mungkin keyboard ta organe dicolong wong akhirnya cangkem tok kan. Gitu. Terus ditransfer dipikir itu lagu Islam sama dengan lagu-lagu yang dikenal nyun saya selingi ya, yang lagu-lagu yang Anda kenal di gereja itu bukan lagu gereja, itu bedanya Islam sama Nasrani. Kalau Islam itu rutenya ke timur, utara, timur, jadi ketemu dengan budaya timur. Mari Arab ketemu India, ketemu Melayu, meh-meh podo, kan gitu. Tapi kalau Nasrani dari Israel, dari Yerusalem, gitu, itu ke barat. Jadi akhirnya ketemunya sama budaya barat. Jadi notasinya re itu kan notasi biasa barat. Terus dipikir itu lagu gereja. Yo gak ono lagu gereja itu. Masuk ono neon gereja terus itu nih neon gak, itu alat kok gitu loh. Ini untuk pemahaman aja. Terus kita pikir kalau lagu Allahumma arhamna bil Quran dipikir lagu Arab, bukan, tuh lagu barat. Itu lagu barat biasa. Cuman nganggo cengkok mergo cara Arab rodok menggok-menggok didik carane menyanyikan mek kok wong lembean iku ana sing ngene, ana sing dedeg, ana sing sikile bareng tengen, sikil tengen tangan tengen, ana sing kan gitu. Itu tolong kita mempelajari itu dikit-dikit supaya kita tidak gampang tuduh-tuduhan ngaran-ngaran sing gak gitu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an ini notasinya apa Mas Brodom? Dedet lami oke ya, oke sekarang itu khotmil Quran loh, jangan disangka lagu Arab loh, itu lagu barat biasa, cuman pakai bahasa Arab. Jadi kalau disebut lagu gereja ya iso, itu padha karo lagu gereja. Bahkan selawat naria, apa itu? Loh, lagu barat biasa, berarti ojo GR kan. Ya, lagu barat biasa berarti Kristen itu ternyata penelusupan itu. Wah, mungkin lagu Quran karo selawat naria kok dikai lagu barat. Wah, ini berarti ini termasuk iki apa jenenge? Sepilis iki. Wah, sekuler apa? Pluralisme karo sekularisme karo liberalis. Wah, ngono wae sembarang ku digawe merek ya arek-arek iki. Wong petik kloro gak tahu, aku tukang kloro gak tahu ya petik kloro ngono rek. Sing penting apik tagak gitu loh, manfaat tagak. Oke, apalagi Mas Ari? Mas. Iya, ada pop ternyata tadi ada dua, ada pop yang 16 bit dan 8 bit. Mas gak paham ini. Ngerti ini kan 32 bit sama 64 kilobyte ya. Oke, terus apa meneh? Ada reggae sudah tadi. Ada kemungkinan nanti coba kita bawakan dalam swing mungkin ya, agak ngejazz sedikit. Swing, waduh, swing gitu ya. Nah ini biarkan berjalan mandiri. Pokoknya sing arek-arek santri ki cek nyanyi o pondokku, engko bapak sing mburi kate jungkir balik, kate jengking, kate mencolot, terus bapak. Jadi perkawinan itu tidak harus selalu bersama di setiap saat kan gitu. Masing-masing malu ala makanitikum ini amil fi makani kan begitu. Jadi aransemennya gitu ya. Nah, pertama teman-teman siap ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yuk, pertama nih langsung dikei nada terus teman-teman langsung oh pondokku. Yuk. Pakai ambil suara ndak? Ini ambil suara ini penting karena kalau ada santri Madura bisa bahaya. Coba Anda sudah para alumni pernah kenal lagu Kutul? Orang Madura kalau belum bisa menyanyikan lagu Kutul itu belum modern. Tahu kurung lagu Kutul? Kutuliskan lagu ini, ya itu Kutul.
Lho ya apa Madura ya. Nek lagu wajib grut. Ambil suara 1 2 3 grut. Ambil suara grut. Oh, apa gerak grut. Wes nyanyi langsung 1 2 3 4 Garuda Pancasila. Angel musuh wong Madura ya. Wingi 17 Agustus iki gelut gara-gara wong Madura gak gelem 17 Agustus tapi 16 Agustus. Apa? 16 Agustus tahun 45 besok hari kemerdekaan kita. Oh alah kurang ajar kene wis kate nonyo atane dadak besok karepe. Indahnya Indonesia nggih ya Allah, dan Madura itu saya kira memang orang yang dikhususkan oleh Allah untuk menghibur seluruh makhluk-makhluk di muka bumi. Para malaikat saya kira yang tidak punya hakikat dan takdir untuk ketawa, tak pikir nek perasaku ya mesem malaikat itu. Delok wong Madura iku. Wis, aku pentas ngene tok 3 jam Madura tok aku iso. Wis, tak critani sambo warang wis Madura iku ya Allah. Gusti Allah iku mekelen dhewe kata iku.